Masih dong, jadi nilai gotong royong itu masih hidup, tapi bentuknya lebih modern seperti kolaborasi, proyek, donasi online, dan kerja sosial. Ini sejalan dengan sila ketiga dan kelima. Karena gotong royong adalah jantung dari keadilan dan kesatuan. Tantangannya adalah menghidupkan semangat itu secara konsisten, bukan hanya saat bencana atau momen besar. Terus, bagaimana peran Pancasila dalam mengatasi intoleransi dan diskriminasi antar kelompok di masyarakat? Tugas apa? Pancasila sejak awal menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, kita menghargai semua agama dan kepercayaan. Sila kedua dan ketiga juga mengajarkan untuk memperlakukan setiap manusia dengan adil dan menjaga persatuan. Intoleransi lahir karena hilangnya pemahaman nilai. Mahasiswa punya peran penting menghidupkan kembali semangat toleransi lewat edukasi dan gerakan inklusif. Masih banyak daerah tertinggal yang belum merasakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak. Apakah ini bertentangan dengan semangat Pancasila? Jadi untuk itu tentu bertentangan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut negara dan masyarakat memperjuangkan akses yang merata, termasuk pendidikan dan kesehatan. Ketika ada kesenjangan yang besar antara kota dan desa, Pancasila kehilangan maknanya. Mahasiswa bisa berkontribusi melalui riset, advokasi, atau program pengabdian untuk menjangkau mereka yang belum terdengar suaranya. Apakah politik identitas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Untuk itu, ketika politik identitas dipakai untuk mencegah bela dan menyingkirkan kelompok lain, maka itu jelas bertentangan dengan sila ketiga. Persatuan Indonesia, Pancasila menekankan inklusivitas politik, seharusnya membangun ruang bersama, bukan eksklusif. Mahasiswa perlu kritis terhadap politisasi identitas dan justru mendorong politik yang berdasarkan gagasan dan solusi. Terima kasih. Wak, boleh tanya nggak sih? Ya, boleh. Bagaimana sih menurut kamu Pancasila bisa menjadi solusi atas maraknya ujaran kebencian dan perundungan di media sosial? Pancasila, terutama yang di sila kedua, yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, menetapkan pentingnya menghormati sesama manusia. Ajaran kebencian dan pendukung muncul karena hilang empati. Oke. Terus, fenomena kesenjangan sosial makin nyata, terutama di kota-kota besar. Apa peran mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan sosial menurut Pancasila? Mahasiswa adalah agen perubahan. Berdasarkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mahasiswa bisa berperan melalui advokasi, riset, dan aksi sosial untuk menyoroti ketimpangan lewat program pengabdian masyarakat, diskusi publik, dan gerakan sosial. Mahasiswa bisa menjadi jembatan antara yang terpinggirkan dan pengambil kebijakan. Terus, di tengah polarisasi politik hari ini, bagaimana kita bisa tetap menjaga persatuan tanpa kehilangan hak untuk berpendapat? Nah, itu ada di sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila keempat, kerakyatan yang adil, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengajarkan kita pentingnya dialog dalam perbedaan. Kita bisa berbeda pendapat tanpa menjadikan lawan politik sebagai musuh. Kuncinya adalah saling menghormati, menyampaikan opini dengan data, dan menghindari narasi yang mencegah belah. Terus, apakah menurut kamu mahasiswa masih punya ruang untuk menyuraikan kritik tanpa dibuang? Bagaimana cara melakukannya sesuai nilai Pancasila? Mahasiswa masih punya ruang, tapi memang ada tantangan. Kritik adalah bagian dari demokrasi dan tercermin dalam sila keempat. Caranya, sampaikan dengan santun, berbasis data, dan dengan niat memperbaiki, bukan menjatuhkan. Oke. Terus yang terakhir, di era globalisasi budaya lokal makin terpinggirkan, menurut kamu bagaimana Pancasila bisa membangun rasa bangga terhadap budaya sendiri? Sila ketiga, tentang persatuan, lahir dari keberagaman budaya Indonesia. Pancasila justru menegaskan bahwa budaya lokal adalah identitas bangsa. Mahasiswa bisa mempromosikan budaya melalui karya. Terima kasih Lala.